gue pikir dulu sebelum gue ikut semua kelas itu, gue pikir untuk pernikahan yang berhasil berarti perempuan harus cantik, tinggi dan langsing, laki-lakinya harus kaya, itu udah cukup untuk pernikahan berhasil. Kenyataannya tahun 98 gitu ya, bokap jatuh kayak financially. So I didn't feel safe like financially. Waktu aku kerja, aku ngerasa ya, you want to grow up like them. You want to pernikahannya sama kayak orang tua. Nah, gue kan pernikahan orang tua gue gagal. Terus orang tua gue tuh cerai when I was 4. Gue ikut papa. Papa pernah married sama, so she crossed my life path just to make me know Jesus. Wow. Gak pernah gue pikir dari situ asalnya sampai ditanya. Dulu gue menemukan satu gereja yang katanya kawin di sini tuh ribet banget. Gue malah mana yang mana? Wow, ayo gue cari. Gak ada nih, omongan ini gak ada. Tiba-tiba dia ada judulnya, tiba-tiba dia ada ini. Gue udah ada konsep soalnya. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayang dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan ini adalah tempatnya di mana kita ngobrol dengan tetangga kita soal life journey dan spiritual journey mereka. Hari ini tetangga kita sangat spesial karena gue sempat nge-DM dia di tahun 2020. Tapi gak tahu kenapa tidak kejadian sampai akhirnya gue DM lagi di tahun 2025 kejadian. Jadi podcast ini sebenarnya ya episode kali ini, wow, pembuatannya itu 5 tahun. Langsung aja tetangga spesial kita Maya Septa. Hai Maya. Hai. Disuruh gue nulis buku dulu baru ada di sini. Itu kali ya, bukunya ini kapan tayangnya nih kemarin nih? 2000 berapa? September baru dirilis September. Dua-duanya? Iya. Oh ini baru, ini dua-duanya baru. Oh September as in like 2 bulan yang lalu. Yes. Oke, atau beberapa bulan yang lalu ini ya. Secangkir teh Maya tentang marriage sama tentang self love and relationship. Wow, jadi ini kayaknya yang untuk single, ini untuk married couple. Iya. Oke, but would you say orang single bisa baca yang marriage juga atau enggak? Bisa kalau lo suka belajar dan pengen tahu tentang pernikahan. Kan ada orang yang, gue kayaknya cuma kuat baca satu buku nih gitu. Nah, maybe that's not for you. Tapi kalau, tapi gue pengen tahu banget nih pernikahan tuh kayak akan seperti apa gitu. Then you read it. My goodness. I think it is. Kayak Tuhan udah mempersiapkan supaya kita podcast ini setelah lo rilis buku. Iya bener. Iya gak sih? Wow. Soalnya kalau misalnya dulu kita ngobrol mungkin lu baru cabut dari ini talk show kali. Baru kan 2020 baru cabut dari ini talk show. Abis itu baru caranya bungkus juga. Udah sempat balik sebenarnya. Balik 3 bulan roadshow. Terus pandemi bungkus acaranya. Jadi bener-bener kayak disuruh diam di rumah gitu, disuruh gak kerja. Wow, kira-kira apa yang terjadi di tahun 2020 sampai 2025 sampai akhirnya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk ngobrol selama 5 tahun ini gitu. Ya menarik ya, karena barusan gue ngobrol juga kayak Maya nih lagi aktivitasnya apa aja gitu. Ternyata ya lu disuruh nulis buku, antar jemput anak. Yes. Sama di TV nggak ada gitu. Dikasih sih hadiah hiburan, misalnya dikasih iklan, dikasih campaign, dikasih bintang tamu, dikasih podcast. Tapi dari 2020 sampai 2025 berdoa minta program reguler. Tuhan, gue mau minta reguler gitu. Karena waktu dulu aku istirahat dari ini talk show, mau balik gitu. Setelah 3 bulan mau balik lagi hamil 9 bulan, gedein sampai itu anak udah 1 tahun. Aku mau balik lagi ke ini talk show. Balik aku. Balik 3 bulan bubar. Acaranya tutup. Kan lagi pandemi semua. Terus dipanding dulu. Abis lebaran aku inget banget. Kita udahan. Gila. Jadi kayak bener-bener disuruh di rumah nih gue ya. Serius banget ya. Wow. Terus setiap tahun aku berdoa, minta dong Tuhan aku minta program reguler. Gak pernah dikasih. Kayak Tuhan kasih sampai tahun 2025 ya. Kalau aku bilang, Tuhan aku mau minta dong program reguler. Langsung ada yang hubungin. Maya mau gak main sinetron? Gak mau. Jadi kayak Tuhan mau bilang, kalau gue mau kasih lo kerjaan, sekarang juga bisa. Tapi gak sekarang ya. Enggak dulu ya. Jawaban aku selalu enggak dulu ya. Dan di beberapa bulan terakhir aku lebih intens worship, berdoa. Setiap pagi aku berdoa. Aku baru dapet jawabannya. Dijawab jelas banget. Kayak
mungkin dulu itu aku selalu minta program reguler, aku mau syuting gitu. Karena aku taruh rasa aman aku di pekerjaan aku. Come on. Aku baru ngerasa aman kalau aku syuting, punya penghasilan sekian, secara aktif bekerja gitu. Mungkin tanpa sadar aku taruh rasa aman aku di situ. Yep. Dan Tuhan bilang, kamu gak ada itu semua, lihat hidup lo ke belakang. Hidup gak lo? Come on. Baik gak hidup lo? Baik. That's it. So good. Terus aku pikir, oh iya. Tuhan mau aku ngerti, lo tuh udah aman, lo sama gue tuh udah aman, gak perlu itu semua, gak perlu gitu. Dan ya, I learned it the hard way. Mungkin kalau dulu langsung ngedeket dan langsung intens berdoanya, udah langsung ketemu jawabannya. Tapi baru sekarang jadi, oh gitu maksudnya. Karena aku kerja dari umur 17 kan. So that's all I know. Yeah. That's all I know about being safe. Gue kerja, gue hasilin duit, kerja hasilin duit. Ini baru aman nih gitu. Yeah. Jadi waktu ini harus, yuk lepasin. Hah? Gitu. Waktu aku nikah aku ngerasa, wah abis dulu nih karir gue. Karirnya juga dulu gak seberapa ya sebenarnya. Tapi kan nanjaknya pelan gitu. Terus pas nikah aku pikir udahlah selesai nih kayaknya. Gak mungkin semua yang udah menikah itu ya gak bisa kerja biasanya dulu dan karirnya turun. Ya udahlah. Terus aku masih lagi kerja, hamil, anak pertama. Aku diberhentiin dari semua pekerjaan aku. Wow. Waktu itu kayak nge-host ada 3 acara gitu. Semuanya berhentiin aku. Ya mungkin gak mungkin hostnya hamil ya. Terus wah udahlah. Terus punya anak. Ya setiap hari kan gitu terus ya. Terus aku pikir aduh Tuhan. Kayak mekanisme hidup aku tuh gak begini. Jadi aku ngerasa kayak aku sangat resah. Disuruh diem di rumah tuh kayak ini cuma gini doang nih hidup kalau udah punya anak ya. Wow. Cuma popok susu terus nih. Aduh gimana ya gitu. Kayaknya kurang berwarna karena aku biasanya kerja ketemu orang apa ini itu ngerjain itu gitu. Terus ada ipar aku bilang, minta dong Maya kerjaan yang sesuai sama yang kamu mau. Mana ada? Aku bilang, dulu kita pernah syuting Kejar Tayang if you remember. I was there? Yes, you ever jadi dokter atau apa ya? Kejar Tayang di Trans TV. Iya. Itu syutingnya kan sampai pagi. Ya. Dari 9 pagi sampai jam 3 pagi. Let's say I did that for 1.5 year. Gak punya kehidupan setiap hari dari pagi sampai pagi. Kerja doang. That's how I live my life. Jadi waktu aku menikah aku tahu gak mungkin bisa kayak gini lagi. Gue lepasin lah ini semua. Punya anak yang gak mungkin lah gue kerja kayak gitu. Jadi waktu ipar aku bilang, minta dong kerjaan yang gak pulang pagi. Gak ada, aku bilang. Gak ada, semua kerjaan di entertainment itu dari pagi sampai pagi. Karena kenyataannya dulu begitu pengalamannya. Betul. Tapi terus berdoa, pas anak aku umur 6 bulan dikasih ini talk show. Dan itu kerjanya awalnya sih agak pulang malam juga. Tapi terakhir-terakhir dia jadi live. Terus kalau live sih cepet sih. Ya, mulainya siang, selesainya malam dan sudah pasti 2 episode. Wow. Atau mulainya sore, malam udah selesai 1 episode. Like, oh this is the best days of my life. At some point, Tuhan bilang, oke, sekarang lo buang. Kayak, gila. Itu tahun 2018. Aduh, aku tuh gak inget ya persisnya gitu. Tapi selama setahun tuh gue tahan-tahan kayak jangan dong Tuhan, but I really love this job gitu. But I really enjoy this life. This is the best day of my life. Ini kerjaan terbaik yang pernah ada gitu. I remember kayak wah, duit belum dipakai udah gajian lagi. Belum sempat pakai orang setiap hari kerja kan. Iya, betul. Seminggu 4 hari lah. Belum dipakai udah masuk lagi, belum dipakai udah masuk lagi gitu. Kayak you want me to buang ini why? Akhirnya ya satu dan lain hal ya udah deh aku nyerah, ya udahlah mungkin emang harus berhenti. Aku bilang aku istirahat dulu ya 3 bulan. Istirahat 3 bulan di rumah. Aku baru sadar kayak gila, selama ini suami gue kagak ada bininya tiap malam. Pulang kantor aku syuting kan. Aku pulang sampai rumah jam 10 mungkin. Ya dia pulang misalnya jam 6 jam 7 ya gak ada istrinya kan. Kok dia gak pernah protes ya? Itu kok dia baik banget sih. Wow. Karena waktu selama 3 bulan aku di rumah, yuk kita makan yuk, kita pergi makan, yuk kita nonton yuk, kita nonton, pergi makan, jalan-jalan, nonton gitu. Pacaran terus kan. Baru aku sadar, selama ini lu pulang kagak ada bininya, kasihan ya. Wow. Terus ya udah aku pikir udah 3 bulan, udah ya aku balik kerja ya gitu. Oke. Terus aku bilang, baru mau balik, aku hamil. Ini kayak Tuhan gak kasih aku
Tuhan maunya aku di rumah gitu loh. Aku rasanya. Ya udah, hamil dulu, nyusuin dulu. Anak aku udah setahun, aku masih coba lagi. Aku mau balik udah setahun nih, Davin kok gede ya gitu. Udah gak nyusul lagi. Aku mau balik lagi ke ini talk show. Ini talk show welcome. Oke, aku balik. Ada roadshow. Oke, aku ikut roadshow. Wow. Pandemi langsung. Pandemi, semua acara ditutup. Semua stasiun TV berhenti produksi. Dan acara kita salah satu yang berhenti juga. Jadi wow, aku kayak, ini gue bener-bener disuruh di rumah, Tuhan serius banget. Sampai pandemi. Kayak kurang jelas apa lagi gitu. Tapi jangan khawatir, pandemi bukan karena lu kok. Yeah, of course. Bukan, you're not that powerful. Karena Tuhan pengen banget Maya di rumah, makanya gue menciptakan pandemi biar. I mean sampai ada alasan yang gak bisa dielakkan lagi. Exactly, gitu, you cannot escape from that. Mai, tapi gue sebenarnya lebih tertarik lagi nih ya tentang pertama kali lu menemukan Tuhan dalam hidup lu, atau mungkin sebaliknya Tuhan memilih lu untuk menjadi anaknya di dalam hidup lu. What was that like? Boleh ceritain nggak versi singkatnya? Mungkin lu udah pernah ngomongin ini di gereja atau di kesaksian, tapi I would love to get to know that gitu dari masa kecil lu dan lain-lain. Ini gue sebenarnya baru sadar pas kemarin ada yang nanya di podcast. Oh, I never really thought of it. Seingat gue dari gue kecil gue udah percaya Tuhan. Tapi dari mana titiknya? Terus dia nanya kan, oh jadi orang tua lo religius ya? Enggak lagi. Iya juga ya, dari mana gue dapat idenya gitu. Wow. So I give it a thought. Dulu jadi gini, orang tua gue tuh cerai when I was 4. Gue ikut papa pernah married sama my stepmom. Dia bawa anak satu, jadi kita sama-sama anak tunggal, terus jadi 2 bersaudara lah gitu. Tinggal bareng kayak 11 tahun. Lu ikut sama bokap berarti ya? Gue ikut bokap. So this my stepmom setiap hari berdoa, rosario lah, novena lah yang kan lama gitu ya. Wow. Sampai tidur. Every single night dia duduk di kasur tuh bisa sampai ketiduran ngorok gitu. So itu setelah gue pikir-pikir itu pemandangan gue sehari-hari. Wow. So I think I get that idea from her. Wow. Udah meninggal sekarang orangnya, tapi gue gak pernah pikir gila itu dari situ ternyata asalnya gitu ya. It's amazing. So she crossed my life path just to make me know Jesus. Wow. Gak pernah gue pikir dari situ asalnya sampai ditanya di podcast. Iya ya ternyata dari situ. Sebelumnya berarti when with your real mom sendiri, your biological mom, itu she doesn't know Jesus and sebenarnya dulu kita semua Katolik. Bokap Katolik, nyokap Katolik, tapi maksudnya bukan tipe yang religius banget. Bukan until your stepmom ini justru yang mungkin religius banget gitu. Iya she bawa kita ke gereja. Kadang mungkin dulu papa aku gak ikut, tapi dia tetap bawa aku ke gereja gitu. Terus orang tuanya punya persekutuan doa karismatik. Jadi aku familiar with the ideas. Aku familiar sama ide berdoa, sama ide worship. Itu from her. Yeah. I never really thought of it my whole life. Aku cuma ngerasa enggak, gue dari kecil emang apa-apa cari Tuhan gitu. Tapi asalnya dari mana gak pernah aku pikirin. Wow. Setelah masuk tadi kan masuk ke dunia entertainment umur 17 tahun ya. Berarti gimana ceritanya sampai akhirnya lu memberanikan diri untuk masuk ke dunia entertainment gitu melalui modeling if I'm not mistaken? Sebenarnya ya semua kerjaan gue itu Tuhan kasih. Kayak ibaratnya ini tangan dia taruh di tangan gue gini loh. Semuanya. Jadi kalau sekarang ditanya lu maunya apa? Gue gak pernah punya mau. Because apa aja yang dikasih gue ambil. Back there pertama kali banget itu karena teman bokap ada yang dari satu brand. Terus dia bilang anak lu suruh casting nih iklan gitu. Terus aku casting iklan, terus aku dapet iklannya. Wow. So that's my first iklan ever. Dari situ kan pemerannya ada banyak, misalnya ada sekeluarga 5. Mereka semua kan datang dari agensi beda-beda. Agensinya minta lagi nomor telepon aku. Minta tukeran, jadi kalau ada casting mereka kabarin. Gitu aja rolling aja gitu. Wow. Jadi setiap hari dulu pulang sekolah casting iklan. Wow.
Ya mungkin casting 20 belum tentu dapat 1 ya. Sure. Casting 10 belum tentu dapat. But that's I do every day. Wow. Nah, sama itu ditemenin sama siapa? Nyokap, bokap? Papa anterin. Ya anterin aja kemana gitu. Tapi masuk sendiri gitu. At that time, lu sendiri sama biological mom gimana relationship-nya? Oke sih, sampai sekarang juga ya ada. Bokap juga kayak misalkan Sabtu Minggu gue dianterin ke rumahnya gitu. Nanti Minggu dijemput lagi gitu. It's quite menarik ya, karena kebanyakan kan orang kalau misalnya anak, karena kalau misalnya orang tua cerai, anaknya ikut nyokap biasanya. Oh, iya ya. Oh, really? Iya kah? Oh, well, I don't know. Maksudnya biasanya, I think gue nggak tahu rate-nya seberapa banyak gitu. Maksudnya apakah 80% atau 90%. Tapi yang gue tahu, kalau misalnya di Amrik mungkin ya, itu kebanyakan anak yang orang tuanya bercerai pasti ikut nyokap gitu. Well, I was 4. So, dari gue tahu, gue udah ikut bokap. I don't know what's going on. Dan di masa-masa perceraian dan perpisahan mereka tuh gue gak inget apa-apa. Gak satu hal pun yang gue inget. Gue coba inget dulu kita tinggal di satu rumah. Jadi kayak sinetron. Gue sama bokap gue tinggal di atas, nyokap gue tinggal di bawah. No way. Jadi dari depan itu ada tangganya buat ke atas. Oh. Itu yang gue inget sebelum kita akhirnya pisah rumah. Tapi the process, what's going on, You gue forget. sama sekali gak ada ingatannya. Wow. It's a blessing though. Yeah. Maybe it's too painful to remember. So it's kayak erased gitu. Wow. Waktu akhirnya masuk ke dunia entertainment, how was that for you? Apakah lu, kayak tadi kan lu ngomong tentang you get your security, lu dapat kenyamanan dan keamanan lu di pekerjaan lu gitu. At that time, apakah ketika lu kan sekolahan nih, dan sekolahan habis itu di rumah ada nyokap angkat, ketika akhirnya bisa kerja, what was that like? Apa arti dari pekerjaan untuk seorang Maya Septa saat itu umur 17 tahun? Actually, my stepmom was also working. So di rumah itu nggak ada orang, selalu ada mbak palingnya. Nggak ada sosok orang tua yang di rumah, ya ada di rumah gitu. Pagi mereka pada kerja, malam baru pulang. Back there mungkin ada kayak tahun 98 gitu ya, bokap jatuh. Kayak financially. So I didn't feel safe lah ya, financially. Waktu aku kerja, aku ngerasa ya, kerja kan dapat uang ya. It's nice, I can save. Dan karena aku masih tinggal sama orang tua, uang aku tuh semua gue tabung, Nil. Wow. Gue gak pernah pakai duit gue. Right. Jadi kayak sepelit itu. Sepelit itu. Setiap kali dapat uang masuk, apa yang masuk ke dalam rekening tidak bisa keluar lagi. It stay there. Yeah. Iya, jadi mungkin tanpa sadar gue ngerasa gak aman secara finansial. Duit itu bener-bener gue pegangin gitu. Tabung sebanyak-banyaknya dan targetnya naik terus, gak pernah cukup. I want more, udah punya segini, I want this, udah punya segini, lebih lagi. Jadi gue gak pakai. Ya pakai seperlunya aja gitu. Mungkin karena tinggal sama orang tua, jadi kan gak ada expenses kan. Of course, makanan juga mereka yang bayarin segala kayak gitu. And then what happened setelah tahun 98? Ya kayaknya nggak. Kalau dulu kan waktu kecil masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. It never happen again. Not that bad. Nggak, maksudnya kalau dengar cerita hidup orang yang lain-lain, banyak lah yang lebih susah dari gue. Betul. Tapi buat gue saat itu ya susah juga gitu. Nggak aman lah gitu. So I think I have a thing. Gue harus kerja, mungkin tanpa sadar ya. Gue kerja. And I enjoy kerja dan ngehasilin uang. That's my, apa ya? I love it. I love working. I love making money. Of course. And you find security di situ, ya kan? Iya mungkin ya, secara finansial. Secara finansial. Ini by the way ya, semua yang lu ngomong itu relate banget ke gue. Dari tadi gitu, ketika lu naruh security lu di pekerjaan lu, Tuhan suruh let go di tahun 2020. Buat gue, everything is, it feels like align dengan jalan hidup gue banget gitu. Dan apalagi gue sebagai seorang laki-laki, gue benar-benar sangat menaruh semua keamanan gue. Semakin tebal dompet gue, atau semakin tebal bank accountnya, semakin gue ngerasa secure, dan semakin gue ngerasa Tuhan memberkati gue.
And itu sebenarnya pemikiran yang salah banget. Justru seharusnya, ya itu kan artinya berarti apa Tuhan tidak memberkati lu ketika bank account lu lagi menipis gitu. Apakah Tuhan lagi marah sama lu ketika uang lu lagi dikit gitu? Kayak nggak make sense gitu. Tapi ya apalagi Tuhan kita pencemburu. Jadi ketika kita taruh security kita di bank account dan bukan di Tuhan, ya cemburu lah dia. Gitu loh gitu. Iya, ya kan, gitu lah. Oke, gue juga pengen ngomongin sedikit nih tentang buku ini, Marriage, di mana secangkir teh maya gitu ya. Di mana lu di sini yang gue dengar kalau lu itu dulunya nggak pengen nikah sama sekali actually. Takut nikah. Yeah. Oke, takut nikah karena melihat apa yang terjadi sama orang tua lu. Karena gue nggak ngelihat di sekitar ada apa ya. Kalau orang kan punya orang tua, so you want to grow up like them. You want to pernikahannya sama kayak orang tua. Nah, gue kan pernikahan orang tua gue gagal. Terus waktu gue tinggal sama my stepmom, they separated again. Oh. So I couldn't see that marriage is forever. Gue nggak punya ide itu gitu. Gue pikir mungkin kalau nggak cocok, ya udahan aja ya gitu. Tapi kan gue maunya punya pernikahan yang selamanya. Tapi caranya gimana? Niat aja nggak cukup gitu. I need the blueprint. So, oke, ini gimana ya? Gue pacaran waktu itu udah 7,5 tahun. Wow. Udah kayak kredit mobil ya. Asli. Kredit rumah kali gak ada kredit mobil segitu lama. Right. Terus ya kan tadinya masih sekolah, terus udah kuliah, udah selesai, udah kerja. Terus kayak mau dibawa kemana nih hubungan kita? Kalau sekolah lu bisa bilang lu masih sekolah, kuliah lu masih kuliah, lu udah kerja, udah ini, ayo lo mau apa lagi lo? Apalagi alasannya. Terus kayak oke, tapi gue maunya nikahnya sekali seumur hidup, tapi gimana ya caranya gitu. What I did, gue ikut kelas premarital, kelas relationship gitu di gereja dulu ada. Jadi dulu gue menemukan satu gereja yang katanya kawin di sini tuh ribet banget. Gue malah yang mana? Wow, ayo gue cari. Kalau orang, males nikah di situ ribet, susah, masih 6 bulan kelas ikut premarital, ikut berapa bulan kelas relationship. Katanya waktu ikut kelas relationship udah banyak yang putus duluan. Ya. Oh, I like it. I want it. Maksudnya ini salah satu alasan di mana gue bisa menggunakan gereja ini. Alasan supaya gue putus. Bukan, tapi buat gue kalau ini gak cukup baik untuk maju ke jenjang pernikahan, ya apa gue gak usah nikah aja kali ya gitu loh. Wow, I want to know if is this good enough? Right. Is the quality good enough for marriage? Karena pernikahan kan gue maunya sekali seumur hidup ya. Tapi gue gak tahu gimana caranya, gimana dong? Ya, jadi gue ikutin tuh semua kelas. Sampai hari ini pun gue setiap tahun ikut seminar pernikahan. Mungkin setahun sekali, 2 kali, minimal sekali. Wait, so ini lu udah 12 tahun nikah nih? 13 tahun nikah dan tiap tahun lu ikutan seminar pernikahan? Yes. Sama. Gue invest so much in this marriage. Yes. I want this to work. Yeah, me too. Yes. I strive for this to work. Agree. Yes. Jadi buku itu sebenarnya adalah hasil dari 13 tahun aku ikut seminar-seminar, ikut kelas-kelas, dan gue pikir gila ya, pas nikah kalau gue nggak tahu ini semua, jadi apa aku sekarang? Yes. And I thought banyak orang nggak akan punya akses ke buku ke ilmu-ilmu seminar ini, apalagi seminarnya kebanyakan kerjanya di gereja. Tapi ilmu ini tuh bisa untuk semua agama menurut gue. Yeah. Ini universal. Jadi gue dulu bagiin di caption. Setiap kali ikut apa di caption, tulis caption di Instagram panjang-panjang San. Wow. Fotonya nggak penting, captionnya yang penting buat gue. Iya. Gue nggak peduli gambarnya apa. Karena itu sebenarnya notesnya lu gitu kan? Yes. Yeah. Dan orang-orang bilang kayak, kok nggak nyambung sih sama gambarnya? Bodoh amat. Foto gue nggak penting, sumpah. Gue tuh cuma kayak pengen bagiin captionnya gitu, every single time. Terus ya udah sampai akhirnya, ya mungkin gue disuruh tenang di rumah supaya nulis di buku. Ya, gue pengen pause bentar di situ. Gini, gue pengen ngomong sama semua kalian yang sudah menikah, khususnya yang baru menikah. Oke, gue pengen ngomong karena gini, kejadiannya nih,
Dulu di gereja gue juga ada namanya Going Deeper Marriage. Dia promosiin. Gue saat itu baru nikah setahun atau setahun setengah. Dan habis itu dia bilang, bagi yang baru menikah mungkin bagi yang sudah menikah mungkin mau ikutan seminar ini gitu. Istriku bilang, ikutan yuk. Ngapain? Udahlah, ini mah buat tuh yang udah nikah umur 20 tahunan, 30 tahunan. Udah itu baru mereka tuh yang butuh-butuh tuh going deeper marriage. Kita gak perlu, kita baru nikah, kita lagi di honeymoon phase, kita lagi jatuh cinta, kita gak butuh seminar-seminar ginian. Abis itu istri gue yang kayak udah telat, udah gobok, gue udah kosongin jadwal lo, ya udahlah kalau begitu. Pokoknya intinya kita ikutan. Ketika kita ikut, gila sih, sampai hari ini itu adalah fondasi pernikahan kita. Karena gue di situ belajar soal love and respect. Gue belajar soal the difference between men's brain and women's brain. Gue belajar soal how to fight healthy. Tiga topik itu yang I think menyelamatkan pernikahan kita sampai hari ini. Walaupun sekarang kita masih ikutan ya seminar pernikahan juga, tapi gue nggak belajar sebanyak di Going Deeper Marriage tahun pertama itu. Mungkin kalau misalnya bukan karena si Going Deeper Marriage itu kayaknya jadi pondasi kan. Kita nggak exist lagi gitu pernikahan kita. I think kita harus bikin conference juga. Lu sama suami lu, gue sama Viola, kita bikin conference. Kita bikin Journey to Love live on stage. Wow. Yes. Tunggu. Ini gak ada nih, omongan ini gak ada. Tiba-tiba dia ada judulnya, tiba-tiba dia ada ini. Gue udah ada konsep soalnya. Udah ada konsep, tapi gue gak tahu mau ngundang siapa. Hari ini gue tahu gue harus ngundang dulu. Jadi barusan ya, matematikanya nanti kita ngomongin di luar. Oke, tapi gue excited banget karena gue ngerasa ketika pernikahan kalian itu fondasinya salah, I think gampang banget terbuai dengan akhirnya ya divorce gitu. Tapi lu kan udah nulis nih buku marriage, yes, marriage, ini gede banget gitu kan. Well, gak sih, Mayanya lebih gede. Tapi ini berarti lu sendiri juga harus mengetahui dong bagaimana caranya bikin marriage ini long lasting supaya tidak divorce. Sekarang ini perceraian menurut gue lagi banyak diomongin, oke? Menurut lu sendiri kenapa orang bercerai? Wah. Apa 3 alasan terbesar untuk sampai akhirnya orang itu bercerai? With all due respect, marriage is hard. Bukan hard lah, complicated. Oke. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa pernikahan ini jalannya lebih berat gitu. Menurut gue ada 50% dari cara milihnya. Kenapa buku gue 2? Yeah. Karena 50% gimana cara kita pilihnya, itu udah 50%. Sorry, gimana cara kita pilih pasangan kita? Yes. Oke. Kalau kita, alasan-alasan kita milih dia salah, kita udah kalah 50%. 50%-nya cara ngejalaninnya. So, jadi walaupun udah menang, udah bener milihnya, tapi kan tergantung ngejalaninnya hari demi hari. Betul. And it's not easy. Kita kan manusia yang banyak kekurangannya. Apakah kita udah cukup realistis waktu kita pilih pasangan kita? Itu ada di buku yang pertama. Karena seberapa kita realistis akan bantu kita lebih lebih masuk akal lah gitu. Lebih, ini bener gak ya gue pilih pasangan ini karena apa gitu. Itu juga aku tulis di belakang-belakangnya. Apakah is he the right person for me? Kayak kenapa aku pilihnya dia, kenapa bukan yang lain gitu. So, apa tadi ya? Oke, kenapa orang bercerai? Karena pernikahan itu complicated. Oke. Faktornya banyak banget. Orang pikir, apa yang kita pikir tentang pernikahan itu tidak sama dengan kenyataannya. Dan kebanyakan orang yang belum menikah, itu ekspektasinya ketinggian jauh di awang-awang. Right. Jadi waktu dia masuk ke dalam pernikahan, crash down so hard, sampai nggak tahu lagi gimana cara ngebenerinnya gitu. Itu salah satu faktor sih. Milihnya gimana gitu.
milih pasangannya. Iya, Oke, apa kita yang gue mau. balik ke lu dulu deh. Bagaimana lu akhirnya setelah 7,5 tahun akhirnya yakin, oke, ternyata ini pasangan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk gue? Karena gue berdoa, terus gue udah ikut kelasnya, lulus, ikut seminar pernikahannya, ikut kelas premaritalnya, lulus. Karena mereka bisa menolak untuk menikahkan kita loh, kalau mereka pikir kita belum siap atau kita tidak realistis memandang pernikahan ini gitu. Wow. Dan lulus, jadi aku pikir it's a green light ya dari Tuhan gitu. So I think yeah, he's the one. Gila, gue gak bisa ngebayangin lu pasangan-pasangan yang, sorry, maaf banget, kita gereja ini tidak bisa menikahkan kalian. Berarti ada sesuatu di antara kita yang No, gak semua orang kayak gitu loh Neil. akhirnya mungkin jadi putus, ya gak sih? apa nih, gue udah yang penting cinta. Okay. Apa ini gak boleh nikah, gue juga cari gereja lain. Iya, That's what of course. Oke, nggak mikirnya ke situ gitu ya, nggak mikir kayak jangan-jangan ada gereja ini tahu sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi gue hampir pelayanan jadi itu tuh yang orang mau merit tuh di jadi counseling. Iya. Terus gue akhirnya nggak jadi sih, tapi gue menyadari bahwa tidak semua orang itu seperti gue yang datang. Gue bener-bener datang mau belajar. Banyak orang yang, aduh gue terpaksa nih ada di sini. Lo ngomong apa sih? Ya, iya. Gue kayak gitu sih dulu. Waktu dulu gue dikasih, kan sebelum udah 90% tuh gue ikut 99%. Pas terakhirnya nguji orang yang mau ikutan kelas premaritalnya. Terus gue dikasihnya orang yang kayak ogah-ogahan gitu, kayak jadi kamu udah tahu belum dia orangnya memang seperti ini loh. Dia tidak akan pernah berubah loh. Seumur hidup dia akan terus seperti ini. Kemungkinan besar tambah parah. Kamu udah yakin mau terima itu? Dijawabnya kayak gini. Ya udahlah, saya emang orangnya kayak gini. Jadi ya lo mau ya gini gue orangnya. So kayak gak lolos. Kayak aduh Tuhan, gue gak siap nih kalau diketemuin orang kayak gini. Gue harus apa? Dia langsung Tuhan tuh langsung ngasihnya orang yang kayak gitu dulu gitu ya, supaya itu kayak shock terapinya gitu. Iya, dan gue gak kepikiran. Gue pikir semua orang tuh kayak gue, Neil. Gue datang, gue mau belajar, lo ngomong apa aja gue oke, gitu loh. Ternyata gak ada orang yang gue kepaksa ada di sini hanya karena gue mau nikahin dia dan dia harusin gue ada di sini. Jadi udah bring it on, get it done. Wow. So lu akhirnya oke, tapi kalau misalnya nggak tahu ya, sorry, ini menurut gue itu terlalu outside factor. Lu udah ikutan seminarnya, lu dinyatakan lulus gereja. Inside factor, bagaimana lu tahu bahwa dia adalah pasangan yang tepat untuk lo? Gue itu nggak selalu tahu apa yang gue mau, tapi gue tahu apa yang gue nggak mau. Itu cara yang gue pakai dulu. Menurut gue, lo boleh punya sejuta persamaan dan sejuta hal yang lo suka dan lo kagumin dari pasangan lo, tapi cukup satu hal yang lo gak bisa terima, udah selesai semua. Mau sebagus apapun, tapi ada satu hal aja. Menurut gue sangat penting buat orang tahu apa yang lo gak mau. Kita harus tahu apa yang kita cari dari pasangan. Gue mau yang gini, mau yang gini. Tapi harus tahu juga kekurangan apa yang gue gak bisa terima. It's principle for me, I cannot do it if you had it gitu. Nah itu jadi yang dicari. Kayak yang gue cari, ini ada nih suami gue orangnya baik, sabar. Maksudnya dia menghidupi hidup yang baik gitu. Gue gak suka cowok berandalan. Kan ada yang suka bad boy, gue gak suka. Gue gak suka, gue maunya aman. Oke, hidup gue udah naik turun kacau balau. I want stability. It's not boring, it's stable and safe for me. No, I want a good guy. Oke. Terus ya gue cari apa yang gue gak mau ya dari sebuah pernikahan gitu. Gue gak mau KDRT dong ya gitu. I cannot deal with dipukulin. Gak usah dipukulin deh. Gue kalau dibilang kayak, lo jadi cewek bego banget sih. Wah gue gak bisa. That's good. Because gue lihat ada orang ngomong gitu ke istrinya. Kayak, lo jadi perempuan bodoh banget sih. Gue kayak, Wow. Hatiku terbuat dari emping, aku gak kuat kalau digituin. So, gue akan scanning. Ada gak dia bibit-bibit ke arah situ? Kalau dia dari pacaran begitu, aku hilang. Aku hilang. Terus apa ya? Gue gak mau cowok kasar, gue gak mau cowok ngerokok, gue gak tahan asap rokok. Kalau syuting ya terpaksa, tapi gue gak tahan asap rokok. Gue gak bisa pikir gue hidup sama orang setiap hari dia ngerokok gitu. Nggak kuat gue. Orang tua gue ngerokok, by the way, semuanya. And I don't like it. I don't want that for my future. It's in the past. Tapi kalau gue tinggal sama pasangan gue gak mau orang yang ngerokok gitu.
My husband gak ngerokok. Dia hate the smoke more than me. Oke, oh that's good. Iya, dia lebih bawel tentang asap rokok daripada gue. Yay. Terus gue gak kuat kalau orang narkoba, judi. Of course. I don't know how to deal with that. Yeah. So I don't want it for my future. Terus ya jangan perselingkuhan lah ya. Of course. Gue juga gak tahu, I don't know what to do with that. Jadi waktu gue pacaran, gue scanningnya nih orang kecantilan gak? Karena orang itu hawanya beda-beda. Ada yang masuk ke ruangan tuh dia tebar pesona ke semua orang. Iya. Ya, nah itu gue tatot. Jadi gue scanning. Bentar, waktu gue datang di Kejar Tayang, gue tebar pesona. Enggak. Gila itu tahun berapa? Gue juga lupa. 2010 loh. Gue aja udah lupa. Itu apa? 2009, 2010 loh itu. Gue udah lupa, gila itu. Lo udah VJ Daniel. Iya, gue lupa. I was nobody. Oke, tapi Mike, jadi itu cara lu akhirnya tahu banget bahwa dia akan menjadi pasangan hidup lu. Dan dia itu seseorang yang you know what you don't want gitu. You know how you want from you know that you don't want. Intinya apa yang gue gak bisa terima, yang buat gue halnya prinsip, lo jangan sampai ada deh gitu. Udah. Kayaknya other than that gue bisa, ya mungkin gue gak suka ini, gue gak suka itu, tapi bisa kita kompromikan, deh, kita bisa bicarakan. Ya, masih bisa gue terima deh, paling menderita dikit gitu. Tapi masih bisa gitu. Right. Oke. Akhirnya lu memilih menikah, walaupun lu takut untuk menikah. Sekarang ini juga banyak banget orang-orang yang memilih untuk stay, bilangnya apa ya itu ya, pokoknya dia gak menikah ya, apa sih, zaman dulu tuh namanya kumpul kebo aja gitu, maksudnya. Wow, gue kira celibate kayak. No, as in like tinggal bareng, you know, bahkan gue gak tahu apakah mereka punya anak atau gimana, cuman yang pastinya mereka actually memilih untuk child free juga gitu, karena saking takut menikah. Mereka percaya kalau pernikahan itu udahlah, itu cuman sertifikat. Kita udah hidup seperti orang menikah, kita udah tinggal bareng, kita udah saling sayang, saling cinta. Ya, apa gunanya dokumen? You know what I mean? Mereka memilih untuk hidup seperti itu. Tapi untuk lu sendiri, lu yang takut menikah di dunia entertainment, kenapa akhirnya memilih untuk menikah? Karena gue percaya pernikahan itu idenya Tuhan. Gak ada dari kita semua yang lahir di klub sepak bola. Gak ada yang dari kita lahir jadi ada di grup band. Kita semua lahir dari pernikahan. Walaupun pernikahannya berhasil atau enggak. Walaupun bapaknya atau ibunya ada atau enggak. Tapi pasti kita lahirnya di dalam pernikahan gitu. So I believe ini idenya Tuhan. Tapi kalau ini idenya Tuhan, gue berarti harus cari blueprintnya juga ke Tuhan. Karena kalau gue tanya dunia, kalau di dunia, lo nonton film apapun, perempuannya buta, tuli, miskin, pasti cantik. Laki-lakinya mau kayak gimana pun bentuknya, pasti kaya. Itu kan itu jadi persepsi salah juga buat gue. Gue pikir dulu sebelum gue ikut semua kelas itu, gue pikir untuk pernikahan yang berhasil berarti perempuannya harus cantik, tinggi, dan langsing. Laki-lakinya harus kaya, itu udah cukup untuk pernikahan berhasil. Kenyataannya, model-model juga pada cerai, konglomerat juga pada cerai. So it's not that. It's beyond that. Waktu gue masuk ke dalam pernikahan, oh ya, gak cukup sama sekali. Apa itu? Walaupun gak ada uang dan walaupun kalau uangnya gak ada, ya lebih banyak konfliknya, lebih banyak hal buat diributin lah gitu. Ada tambahan hal buat diributin. Tapi gak cukup. Lo punya duit itu, omongan kalau punya duit tuh baru pernikahan baik. Itu cuma omongan orang yang gak punya duit. Tapi begitu duitnya dikasih ke lo, belum tentu itu jadi bikin pernikahan lo lebih baik gitu. Wow, that's good. Yes, kalau kita rukun, berkat itu diperintahin datang ke kita. Tapi kalau kita nggak rukun, ada berkat aja bisa jadi kutuk, bisa jadi sumber keributan. Dapat duit banyak malah berantem. Ini belinya atas nama siapa? Ini kenapa lo nggak beliin gue ini? Tapi kalau rukun, ya di setiap musim ada aja lah ya gitu berkatnya. Ada aja hal yang bisa disyukurin, ada manisnya gitu lah. Beautiful. Dan gue tadi suka sih ketika lu ngomong bahwa pernikahan itu adalah blueprint dari Tuhan. Dimana memang Tuhan itu merencanakan supaya kita itu menikah bukan tinggal bareng aja gitu. Maksudnya benar-benar menikah. Personally ya, menurut gue, untuk orang-orang di luar sana, again,
please jangan mikir ini kalau misalnya gue menghakimi kalian. Khususnya gue akan ngomongnya ke laki-lakinya aja deh. Khususnya para laki-laki. Ketika lu memutuskan untuk tidak menikah dan tapi lu pengen tetap tinggal bareng sama si perempuan itu sebenarnya berakar dari rasa ketakutan sih. And I think sebagai seorang laki-laki kita harus berani dong. Kita, we need our calling itu to be courageous. Justru harusnya kita yang decide. Ya, well, gue gak tahu the future seperti apa, tapi gue sayang banget sama nih perempuan. I wanna marry you. Yes, kasih gue dokumentasinya supaya dokumentasi ini akan membuat lu merasa secure sama gue. Jadi bukan kayak dokumentasi ini, sertifikat pernikahan ini membuat kita jadi semakin gimana, jadi beban segala. Enggak. Ini justru menunjukkan bahwa lu laki-laki yang bertanggung jawab, lu laki-laki yang pengen ngasih lihat bahwa gue komit sama lu melalui si sertifikat marriage ini gitu. Gue baru aja bikin pilot project, pilot podcast juga, judulnya The Man's Table. Jadi ini cowok-cowok semua isinya, kita ngomongin apa sih, what does it take to become a man, kayak gitu. I think jarang ya podcast ngomongin soal laki-laki. Karena gak tahu kenapa gue ngerasa the culture, budaya kita itu membuat para laki-laki itu menjadi semakin lemah. I think mereka lemah itu karena apa? Karena mereka tidak lagi ada di posisinya mereka sebagai provider dan protector. Jadi lu bisa nonton nanti di The Man's Table. Karena perempuan zaman sekarang beda sama perempuan zaman dulu kan. Betul. Zaman dulu perempuan sekolah aja gak bisa, baca tulis aja gak bisa, boro-boro mau kerja. Ya. Zaman sekarang perempuan karirnya hebat, cari duitnya jago. Betul. So ya gak bisa dipungkirin itu memang berbeda keadaannya gitu. Nah mungkin untuk perempuan-perempuan lebih sulit untuk tunduk dan hormat sama suami. Karena egonya ikut tinggi sesuai penghasilannya ya. Tanpa sadar. Tapi dalam pernikahan memang butuh perempuan yang tunduk dan hormat sama suami. Mau di luar lo direktur kek, mau di luar lo apa, sampai rumah kan kita jadi istri gitu. Jangan sampai lupa porsinya. Dan perempuan zaman sekarang banyak yang alpha, suka gak sadar dia take over porsi suaminya. Kita suka lupa kalau ya suami itu harus kepala, kita bukan kepala. Itu yang harus diingat sih. Gue justru penasaran, lu sendiri sebagai seseorang yang sudah bekerja, berkarir, punya tabungan banyak gitu kan. I don't know what your husband does gitu, you don't need to tell me. Tapi dari dunia entertainment mungkin pendapatan lu lebih besar suatu saat dari dia gitu misalnya. Apakah itu membuat lu sulit untuk submit ke suami lo? Dan bagaimana cara lu akhirnya bisa submit ke suami lo? Ya puji Tuhan gue ikut kelas sama ikut seminar setiap tahun untuk ngingetin gue selalu. Jadi dari awal udah tahu kan, memang idenya ya perempuan itu harus tunduk dan hormat sama suami. Terus kita harus hormat itu kan kelihatan dari cara kita ngomong, cara kita buat keputusan, cara kita memperlakukan. Nah itu kan diingetin terus. Jadi gue ngecek tuh selalu, kalau gue begini gue hormat gak sama suami gue ya? Kalau gue begini, ini artinya gue tunduk atau enggak? So gue selalu cek gitu kelakuan gue. Kalau gue gak yakin gue tanya sama laki gue. Kayak I wanna do this, kayak are you okay with this atau enggak gitu. Wow. Ya gue ketolong di situ sih. Karena kalau nggak hati-hati, ya perempuan egonya ikut sama tabungannya. Exactly. Maya, tapi lu sendiri tadi bilang gitu, again ya, ini menurut gue jawabannya masih external factor lagi gitu. Kayak istri itu memang harus hormat dan tunduk sama suami, kata Alkitab. Yes. Cuman, how is it for you? Karena ya sampai akhirnya itu bisa shift that mindset, perspective. I learned it the hard way. Jadi gue pegangan aja. Kan gue gak tahu ya. Kayak gue pilih pasangan ini Tuhan udah berkatin. So he's the best for me. Whatever di luar bilang apa, ya ini udah Tuhan udah berkatin, ini the best for me. Kita akan selalu ketemu orang yang lebih hebat, lebih cakep, lebih kaya, lebih apapun juga kita bakal selalu ketemu. But ya again ini pernikahan penting buat gue bakal pegangin ini. Dan gue akan pegangin apa yang Tuhan suruh.
Jadi setiap kali apapun yang gak sesuai sama keinginan gue atau ego gue akan bilang, Tuhan bilang apa? Gue akan cek, kata Tuhan apa? Itu kata lo. Kata Tuhan apa? Kata Tuhan ini, oke, gue ikut ini. Berdarah-darah, gue pegangin lewat api deh gue. Wow. I'll just pegangin apa yang Tuhan bilang aja. Waktu gue gimana ya mulainya ya? Dulu waktu kita baru mau menikah, itu tuh laki gue lagi kerjain satu project gede. Yang dulu itu kita belum punya apa-apa, jadi kita pikir kita menumpukan harapan kita di project ini. Kalau ini berhasil, hidup kita enak nih. Gitu. Tapi waktu di kelas pernikahan, gue dibilangin, itu gue tulis juga di buku gue, lo jangan lihat pasangan lo besok jadi apa, besok punya apa, karena besok mungkin tidak akan pernah datang. Dulu gue kayak pikir, aduh, gimana ya? Wow. Kita gak ada apa-apa lagi. Gimana nih gitu. Terus aduh, kalau lo lihat dia sekarang punyanya apa, lo lihat dia sekarang adanya apa, seada-adanya dia itu, ya itu adanya. Lo mau atau enggak? Besok itu gak tahu datang atau enggak. Sekarang, gue pikir sekarang kita gak punya apa-apa, gimana ya? Terus gue pikir, tapi kalau secara karakter dia baik, gue cocok gitu. Dan kalau misalkan pernikahan ini baik, Tuhan pasti berkatin kok. Ya udahlah gitu, gue bilang ya udahlah, ini paketnya gue ambil lah istilahnya gitu. So every time gue mengalami hal sulit, gue akan ingetin diri gue dulu, gue udah pikir dan gue udah tahu dan gue mau ambil, so I pegangin itu till the end. Dan waktu dulu gue mau berhenti dari ini talk show, itu tuh sebenarnya laki gue lagi ganti kerjaan, akhirnya proyeknya sampai hari ini belum berhasil ya by the way. Sampai punya anak 2 tuh juga belum jalan. Oh wow. So I learned it the hard way. Buat gue, buat gue ya, buat my ego gitu. It's hard for my ego. Waktu Tuhan suruh gue, Mai lepas kerjaan lo, laki gue belum jadi. Gue suruh lepas tapi it's lain kalau gue lepas tapi Tuhan udah kasih gantinya. Betul, nih ya, betul. Nih Tuhan kasih ini, kamu lepas yang itu. Keadaannya enggak. Gue pikir aduh gimana ya, tapi akhirnya ya udah oke, gue lepas. Pas gue lepas Del, tahun 2000, laki gue produser musik by the way. Jadi waktu itu dia baru take over label dari orang tuanya. Lama nggak diurus dulu, terus dia take over dari 2000 berapa ya? Dari gue punya anak kedua 2016 dia take over. Udah 5 tahun juga belum ada hasil yang gimana-gimana lah gitu. Di 2020 setelah gue lepas kerjaan gue, nggak langsung ya, nggak langsung besoknya gitu, nggak. Lagunya meledak. Jadi 2020 semua orang jatuh, laki gue naik. Wow. Gue bilang gila, ini kalau bukan Tuhan nggak ada yang bisa men. Ini kayak Tuhan tuh kalau kasih sesuatu nggak pernah, ini Tuhan apa bukan ya? Nggak pernah, pasti jelas, crystal clear. Ini kalau bukan Tuhan nggak bakal bisa. Waktu itu lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa, tau nggak? Booming. That's when everything ya udah gue jadi kita oke. Gila. Tapi waktu gue lepas apa yang gue punya, gak ada apa-apa, gue gak lihat apa-apa, gue cuma ya udah gue ikut aja, gue nurut aja gitu. Tapi kan kayak aduh, gimana dong? Ya udahlah, tapi ya udah. Wow. Jadi tuh ketika menarik juga ya, ketika Tuhan minta Maya untuk ngelepas ini talk show dan benar-benar jadi ibu rumah tangga in some ways, supaya biarkan suami yang bekerja setotal-totalnya. I don't know what he wants, tapi gue disuruh di rumah, urus rumah. Iya, dan tiba-tiba suaminya dikasih satu project yang benar-benar boom banget sampai ya Viola pernah bilang sama gue soalnya saat itu kita lagi ada di financial situation juga, dan abis itu gue bilang, Viola, gue yang bertanggung jawab sebagai provider di keluarga ini. Dan Viola bilang sama gue, yes, but lu harus ingat juga bahwa Tuhan is the true provider yang nge-provide melalui lu di keluarga ini. Wow. Along the way, gue sebagai istri yang berpenghasilan, gue juga pegang firman Tuhan itu. Tuhan bilang, rezeki ini tuh adalah rezeki pernikahan. Tuhan mau kasih lewat suami atau lewat istri, suka-suka Tuhan. Jadi waktu ego gue lagi tinggi atau gue lagi kecewa sama ekspektasi gue kan bilang, ini rezekinya tuh rezeki pernikahan. Kalau gue gak nikah sama dia, gue juga gak dapet rezeki ini. So actually ini rezeki buat kita semua. Wow.
Tapi I learned it the hard way. I did it the hard way. Not easy for me. Dan lu sendiri pernah gak punya masa yang paling sulit sama suami lu sendiri di dalam pernikahan? Pasti ada lah ya, kayak omongan yang gak ketemu-ketemu. Gue ngomong ini, lo mau ini, tapi lo gak ngerti maksud gue gak ngerti maksud lo gitu. Kayak ini gimana? Di buku itu gue juga tulis, di tahun ke-7 kita pernah ngebahas apa gitu. Terus baru kita sadar, oh dulu maksud lo gini. Ya Tuhan, ini 7 tahun tiap tahun kita omongin. Tapi kita baru ngerti di sekarang gitu. Wow. Dan ternyata masalah gak akan pernah bisa selesai tanpa kita ngebahas semua perasaan yang ada di dalamnya. Tanpa kita betul-betul ngebahas apa yang terjadi dan itu efeknya buat lo apa gitu. Maksudnya apa? Kadang-kadang tuh kita, oh ya udah lewat, udah maafin, udah ngerti ya, udah gitu. Tapi kita gak pernah benar-benar bahas, dulu waktu lo begini, gue tuh ngerasa begini-begini loh. So good. Makanya gue gini gitu. So good. Ada perasaan-perasaan yang ternyata belum dibahas. Jadi gue pikir walaupun itu rasanya udah lama selesai ya masalah itu ya, tapi ternyata kita gak pernah benar-benar mengerti dan gak pernah benar-benar paham gitu posisi satu sama lain. Yeah, that's good. Itu mungkin bisa jadi template ya buat kita juga. Maksudnya ini template yang baik gitu. Ketika berantem ini, karena gue ngomong kayak gini juga sama Viola actually. Ketika ada misalnya Viola ngomongnya agak kencengan gitu ya, dan dia nyuruh, uang sekolah nih, misalnya gitu, uang sekolah nih, cepetan bayar, gila nih anak kita nanti bakal di kick out dari sekolah atau whatever gitu. Misalnya, nggak pernah terjadi guys by the way. Cuman maksudnya misalnya, tapi ngomongnya agak kenceng atau enggak dia ngomong, udah bayar uang sekolah belum loh, kayak gitu. Gua akan mungkin nelen itu juga. Of course, sebagai seorang suami, gue pengen nyerang balik. Why? Karena ketika gue ngerasa sakit, the natural thing to do adalah menyakiti dia balik. Tapi hurt people. Tapi gue berusaha untuk no. Udah Nil, lu lagi capek. Biasanya kalau misalnya gue nggak capek, mungkin yang udah sini gue bayar, sorry ya, lupa gitu. Cuman karena gue lagi capek, mungkin itu jadi personal. Masuknya personal banget. Atau mungkin lagi banyak problem di kantor, atau mungkin lagi whatever, lagi hatinya itu lagi bukan di posisi sigap. Bukan netral dan bukan sehat netral ya. dan sehat. Hatinya itu lagi bobrok gitu di bawah. Nah jadi akhirnya gue yang nge-stop diri gue. Jangan sampai gue ngomong sesuatu yang menyakitkan dan itu malah gue menyesal sampai beberapa hari kemudian, berapa minggu kemudian atau berapa tahun kemudian. Jadi akhirnya gue diem, dan ketika gue sudah dalam posisi hati netral, posisi sigap, gue bilang, Viola inget gak pas kemarin itu lu sempet minta gue untuk bayarin uang sekolah ke anak-anak. Cara lu ngomongnya itu menyakiti hati gue karena gue ngerasa tidak dihormati. Gue ngerasa lu ngomong ke asisten lu, ke PA lu, dan gue bukan PA lu, gue suami lu gitu. Jadi sorry banget nih, boleh gak next time kita memperbaiki cara kita berkomunikasi aja, supaya ya ini gue ngomong kayak gini karena gue benar-benar sayang banget sama pernikahan kita, bukan karena gue pengen menghukum lu atau gue pengen bikin gue menang lu kalah. Enggak. Tapi I really want for our marriage to win. Yes. But if you cannot, dan gue yakin banget kita masih akan ada salah dan ribut dan lain-lain gitu. And it's okay because I love you either way. Dah. Itu kan komunikasi ya. Itu komunikasi. Dan banyak orang lupa mengkomunikasikan perasaan-perasaan itu dan akhirnya numpuk atau jadi hal baru lagi yang lain gitu. Just because gue kesel nih lo ngomong sama gue kayak gitu. Lo kayak ngomong sama asisten lo nih. Gue kan bukan asisten lo. Besok-besok lo ngomong apa? Gue jadi marah. Ya. Padahal gara-gara masalah yang kemarin itu yang gue gak bilang sama lo dan lo gak tahu kalau gue marah tentang itu. Exactly. Tapi terus gue bereaksi atas dasar kejadian yang udah lewat itu. Nah ada berapa juta permasalahan dalam pernikahan yang terjadi gara-gara itu. Gara-gara kita gak bisa mengkomunikasikan, kalau lu begini gue tuh ngerasa gini loh gitu. Boleh gak next time mungkin jangan kayak gini ya, cari cara yang lain gitu. Tapi karena gak diomongin,
harus Jadi, dikomunikasikan. Iya, ngegulung lah gitu. Dan itu kita pelajari di marriage seminar ya. Atau minimal bisa baca di buku gue. Ya gitu bisa juga ya. Atau mungkin nanti kita bikin conference tersebut ya. Jangan lupa ya untuk datang ya. Journey to Love live on stage. Gue gak tahu kapan, but like tunggu saja tanggal mainnya. Cek Instagram gue sama cek Instagram Maya. Ada judulnya loh. Wow. Gue juga inget tadi apa judulnya. Oke. Tapi gue sebenarnya pengen fokus lagi. Lu pernah baca buku Love and Respect gak sih? Yang Enggak lagi bagus ya katanya. Dr. Emerson Eggerichs. Ya itu Love and Respect tuh yang di awal itu, yang di awal going deeper in marriage, yang konsep si Love and Respect ini gitu. Alkitabiah karena ini diambil dari Efesus 5:22. Jadi wives respect your husband, husband love your wives. Yes. Jadi itu bikin si penulis buku ini dia sempat mikir, loh kok bukannya saling respect atau saling love, tapi ada bahasa berbeda nih yang si Paulus tuliskan ke umat di Efesus ini. Husband love your wife just like Jesus loved the church. Wives respect your husband. Nah, dia urutin lagi karena dia dokter, dia psikolog juga. Jadi dia yang kayak dan counselor juga. Jadi ternyata kalau misalnya suami itu tidak di-respect sama istrinya, dia akan mencari respect itu di luar. Itu bukan kita bukan ngomongin orang ketiga ya, tapi kita ngomongin ya which is salah satunya juga. Tapi bisa aja dia jadi lebih sering main pedal daripada di rumah. Lebih sering sepedaan, lebih sering, karena apa? Di lapangan pedal orang, wih jago nih anak, wah gila keren. He earned that respect. Dia ikutan kompetisi pedal, dia kayak gila ya, lu komitmen banget ya sama pedal, lu gila keren bro, segala kayak gitu. Dan habis itu, komunitasnya benar-benar ngangkat dia terus. Dia dapat respect itu di luar rumah, sehingga dia lebih nikmat untuk berada di luar rumah daripada di dalam rumah. Ketika dia ini seorang, kayak tadi lu sempat bilang, dia CEO, dia sukses banget, dia benar-benar semua orang look up ke dia, duitnya banyak. Tapi ketika dia nyampe di rumah dan istri yang gak respect dia, tetap aja dia akan ngerasa loser. Yes. He will feel like a loser. Itu kayak lingkaran setan. Suami gak mengasihi istri, istri susah respect. Yap. Istri gak respect suami, suami susah love. Betul. Ya begitu aja terus sampai ada satu orang yang mau break the circle. That's exactly apa yang buku ini tulis juga gitu kan. Karena kita selalu ngomongin soal unconditional love. Ya kan. Dan itu budaya ini emang udah selalu melakukan hal tersebut. Unconditional love. Pokoknya kita harus mencintai tanpa pamrih gitu kan. Tapi jarang banget yang ngomongin soal unconditional respect. Jadi ketika istri pengen ngerasa rasa sayang oleh suami, dia harus memutuskan untuk unconditional respect. Yes. Walaupun lu ngeliat di Instagram suami temen lu itu masih lebih bagus daripada suami lu, you still respect your husband. Walaupun suami lu itu banyak banget kekurangannya, tapi lu ngeliat dia di endingnya bagaimana cara Tuhan ngeliat dia. Dan lu kayak coba deh temuin 3 hal kenapa lu respect your husband. Yes. Mulai dari situ dulu aja gitu. Ya, harus dicari-cari. Harus dicari-cari. It's intentional. Betul. Apa yang kita kagumin dari suami kalian gitu misalnya. Karena kalau udah nikah pasti otomatis kita akan melihat semua kejelekannya. Ya. Kita akan lihat semua kebiasaan buruknya. Sama kayak suami kita lihat kita juga, kita santai aja di rumah kayak jelek-jeleknya semua keluar gitu. Ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bakal jadi ahli kekurangan suami. Dan lupa, ini suami tuh juga ada kelebihannya yang dulu kita pilih loh. Ada hal-hal yang kita bisa kagumin dari dia loh gitu. Ya, that's dan so good. Tuhan bikin aturan kenapa istri harus tunduk dan hormat sama suami. Suami harus mengasihi istri. Karena Tuhan juga tahu. Ya. Ada begitu banyak alasan yang bikin istri gak tunduk dan hormat sama suami. Ada begitu banyak alasan yang bikin suami kayaknya gak usah mengasihi istri nih kalau kayak begini modelannya gitu. Yep. So emang rulesnya dibikin kayak gitu karena Tuhan juga tahu susah. Ya. Harus stick to the rules. Exactly. Kita laki-laki itu sangat logika banget soalnya Maya. Jadi maksudnya untuk emosional dan menyayangi dan mencintai itu butuh sesuatu yang intensional. Oh ya. Yes. Gue gimana contohnya? Contohnya buat gue gitu ya, kayak untuk
memberikan kata-kata berbunga-bunga ke istri gue itu sulit banget buat gue. Pujian, hey you look very beautiful in this dress. Itu aja gue suka skip. Gak gitu. Gak terbiasa. Empati itu bukan sesuatu yang comes naturally buat gue. Gue sangat logika banget. Jadi itu gue harus belajarin di pernikahan gue. Sama seperti kenapa gue pergi ke marriage seminar, gue bilang this is my way of loving you, kayak gitu, loving Viola. Yang orang suka lupa itu pernikahan ini harus dilakukan dengan sengaja usahanya. Orang kira tuh lu enak nikah sama dia, kayaknya gampang semuanya, semuanya indah gitu, orangnya soalnya baik gini. Orang tuh suka lupa kalau kita lihat rumput tetangga hijau, lo nggak lihat waktu dia mupuknya, waktu dia ngairinnya, waktu dia jemurnya, semuanya nggak dilihat, dia cuma lihat lo enak rumput lo hijau gitu. Tapi kan ada banyak usaha yang dilakukan untuk sampai di situ, dan semua usahanya kan harus dikerjain secara sengaja. Itu nggak otomatis, nggak ada yang otomatis dalam pernikahan. Semua harus dikerjakan manual satu-satu. Mau pernikahannya mesra, tapi nggak mau ngomong mesra. Terus mesra lo dari mana? Kesel ya. Mau pernikahannya hangat, tapi nggak mau bersikap hangat, nggak mau kasih kata-kata yang hangat. Ngangetinnya pakai apa? Kesel. True. Pakai kompor. True. That's good. Tapi pernikahan kita cuma tergantung dari apa yang kita taruh di situ. Kayak ini kotaknya kosong, lo mau isi pakai apa? Kalau lo isi pakai mesra, dibuka, wah pernikahan gue isinya mesra gitu. Tapi kita nggak bisa ambil apa yang kita nggak taruh dulu. Nggak ada. Kalau kita nggak taruh dulu, ya nggak ada di situ gitu. So what do you want your box? Isinya apa gitu? Ya udah, itu lo isi gak? Bener banget lagi. Gila, ini gue sendiri juga. Ini convicting for me juga sih. It's so good, thank you. Iya, si mesra itu gitu. Gue kadang-kadang suka lupa dengan kehebohan dan keribetan kita yang cuman WA. Tolong transfer di sini ya. Ini uang anak sekolah kita gini-gini segala. You know, school. Gitu kan. Isinya dia segala kayak gitu dan lain-lain. Jadi kayak with the ordinary lives every day, kita lupa untuk menjadi mesra lagi. Dan itu sebenarnya harus intensional gitu. Dan semua orang kan kalau ditanya cita-citanya mau jadi kakek nenek yang gandengan tangan. You know, kalau kita lihat ada kakek nenek, oh so sweet gitu. Tapi kalau lo sendiri sekarang ngerasa aneh ngelakuinnya, lo pikir waktu lo nenek-nenek bisa sendiri kayak begitu? Lo kira itu otomatis pas nenek kakek lo tiba-tiba lo mau dansa berpelukan gandengan tangan? Kan enggak. Usahanya untuk nyampe ke situ kan dari hari ini. Setiap hari kita apa yang dikerjain gitu. So good. Betul Maya. So good. Wow. Lo mau apa pas tuanya? Nah itu kan usahanya dari hari ini gitu. Ya. Viola tuh sempat ngasih gue postcard kakek nenek lagi ketawa dan lain-lain gitu ya. Dan di situ sepertinya Viola tuh udah ngasih gue sebuah vision. Gue pengen menjadi tua seperti mereka sama lo. Kayak gitu. That vision. Dan akhirnya dari situ kita mulai dari visi tersebut. We track back apa aja yang tiap tahun harus kita lakukan supaya kita bisa menuju ke situ. Yang pertama, hidup sehat supaya bisa jadi kakek nenek yang bahagia. Bener, nggak encok ya? Nggak dua-duanya di kursi roda gitu sampai senyum. No. Kita pengen jalan-jalan, kita pengen right, you know, hidup sehat, makan sehat. Dia sekarang lagi ngambil sekolah lagi, bukan sekolah, kayak express course gitu untuk belajar soal microbiome, apa sih yang bakteri-bakteri yang sehat segala kayak gitu. Dia makanan apa aja yang bisa dimakan, bagaimana caranya supaya ya vitamin apa yang harus diambil dan lain-lain lah. Dia lagi pelajarin itu semua karena dia pengen gue dan anak-anak itu makannya sehat ya kayak gitu. Dan gue sendiri juga lari maraton karena gue pengen sampai umur 90 pun gue masih bisa selesai maraton. Nice. You know, dari sekarang gitu. So I think dan itu emang rasanya gak enak banget guys, karena lu harus intensional gitu. Itu sesuatu yang kayak lu harus nge-push diri lu sendiri untuk keluar dari tempat tidur dan ngelakuin hal tersebut gitu. Makan ya udah lebih enak makan goreng-gorengan daripada makan brokoli, tapi ya intensional brokoli gitu. Iya. Banyak orang tuh punya goal tapi nggak ngecek
Oke, untuk sampai ke sana gimana caranya ya? Terus apakah gue hari ini berjalan ke arah sana atau berjalan ke arah sebaliknya gitu? Betul. Kalau lo mau jalannya ke sana, berarti lo cek dong yang gue kerjain. Kalau ini gue terusin, terus-terusan setiap hari, gue nyampe sana nggak ujungnya? Atau gue malah nyampenya ke nggak tahu mana gitu? Betul. Akhirnya lo sendiri sekarang, no. Bukunya saya bukan buku parenting sih, jadi belum. Berat ya, parenting lebih berat ya. Lebih gila. Oke, ini dulu. Sorry, dari tadi gue fokusnya di buku marriage terus gitu, tapi sebenarnya ada satu buku lagi nih, gitu kan, tentang self love and relationship yang untuk single. Iya. Oke. Baru mau menikah. Oke. Baru lagi pikir ini bukan ya pasangan yang tepat buat gue. Right. Gue percaya banget kalau misalnya sebelum menikah, alangkah indahnya lu mempersiapkan diri lu dengan semua brokenness-nya lu, dengan semua baggage yang lu punya. Ketika lu masuk pernikahan, lu itu udah baggage-nya lebih kecil, lu lebih healing. Lu bukan menjadikan pernikahan sebagai alasan untuk lu bisa healing. Lu bukan menjadikan pernikahan itu sebagai ya alasan supaya lu ngerti gak maksudnya? Gue batuk dulu ya. Silakan. Yeah. Keselak langsung. Iya, it's okay. Gue sering nih kayak gini nih kalau misalnya lagi MC gitu gak enak banget. Gue kayak melipir bentar gitu. It's okay. Lo menjadikan pernikahan untuk keluar dari masalah, kebobrokan dan dysfunctionnya lo, dan lo mengharapkan si pasangan lo ini yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang lo punya gitu. So is this book about that? Ada lah ya. Okay. Ngecek apa sih alasan gue milih dia gitu. Apakah itu alasan yang tepat atau bukan? Atau gue pengen ada yang menyelamatkan gue dari kehidupan gue saat ini yang gue gak suka gitu. Karena kalau alasannya salah, ya sangat penting sih alasan kenapa kita menikah sama seseorang. Dan gue baru belajar bahwa semua orang itu alasannya sangat beda-beda ya. Ada yang, yang penting gue kawin sama orang kaya aja, jadi gue selamat aja masa depan gue secara finansial gitu. Gak ada salah, gak ada benar sih sebenarnya. Cuma ya memang setiap orang itu kriterianya sangat individu lah. Individual gitu. Punya alasannya tuh beda-beda. Sama kayak kita milih pasangan, ada yang milih, gue yang penting tuh suami begini. Ada yang, enggak, gue yang penting ganteng sama six pack. Ya. Dan itu again gak ada salah atau benar. It's good to know what you want. It's really good. Kalau bisa spesifik. Karena nanti kan yang ngehidupin lu sendiri kan. Gitu. Dan waktu ada masalah lu bisa bilang, dulu gue carinya ini, gue dapet ini. Itu harus cukup untuk nutupin kekurangan-kekurangan dia yang lain menurut gue. Ya. Gue sebenarnya tipenya bukan bule sih. Oh ya. Tapi dapetnya bule gitu. And I think ini the beauty, inilah indahnya ketika kita mengikuti Tuhan gitu, atau ketika kita benar-benar intim mempunyai hubungan dengan Tuhan. Gue ngerasa walaupun lu memilih pasangan yang salah, akan di cover sama Tuhan. Gue ngerasa gitu. Walaupun motivasinya awalnya pengen punya six pack sama apa tadi, ganteng sama punya six pack. Walaupun itu alasan lu rendah banget gitu ya, tapi nanti ketika pernikahan dan kalian berdua sama-sama mengikuti Tuhan, gue ngerasa it will be a good marriage. Kenapa? Sorry. Nah, gue sendiri juga ngerasa bahwa lebih indah lagi ketika si istri sudah secure, si pacar perempuan, si perempuan sudah secure, si laki-laki sudah secure, dan akhirnya mereka baru menikah gitu. Nah, sebenarnya yang salah dari konsep orang-orang tuh, gue pengen punya pernikahan yang bahagia, tanpa sadar bahwa untuk pernikahan yang bahagia, berarti harus istrinya bahagia, suaminya bahagia, dan lu bahagia berdua. Wow. Bukannya gue broken nih, gue mau, lo kayaknya happy person Daniel, gue kayaknya sama lo happy deh. Yeah. Tapi gue gak happy. Kalau kita gak happy sendirian, kita gak bakal happy sama siapa aja. So kita sendiri harus happy dulu. I'm happy with my life. I'm happy sama kesendirian gue ini gitu. Yeah. Gue cari orang yang happy sendirian juga gitu. Yeah. Baru kita bisa bangun sesuatu yang sehat dan happy barengan berdua di dalam ini gitu. Gak bisa lu dong yang bikin gue happy. Harusnya lu perlakuin gue kayak begini dong. Harusnya lu begini buat gue. Baru gue jadi happy gitu.
That's so good. Gue pernah dengar cerita ya. Jadi ada seorang perempuan, dia itu dia bilang, oke, gue pengen nyari cowok ideal gue. Jadi dia ngedate itu kayak almost like serial dating gitu. Dia ngedate kesini, dia ngedate ke situ. Dia cari cowok yang tinggi, dia cari cowok yang pendek. Pokoknya dia ngedate. Dia in a way bereksperimen lah. Mau tahu cowok yang ideal untuk dia itu seperti apa. Kayak gitu. Dan ternyata dia memang suka cowok yang dekat sama Tuhan. Cowok yang ya secure dan lain-lain, bahagia dan lain-lain. Akhirnya si cewek ini setelah ngedate berapa lama, banyak banget, ketemulah sama si cowok tersebut. Dan dia bilang sama nyokapnya, Mom, I just found my ideal husband. Gue seneng banget. Dia, dia secure, dia happy, dia bahagia, dia punya dia dekat sama Tuhan dan dia punya kerjaan juga gitu segala. Nyokapnya cuma lihat ke dia dengan mata yang cukup sedih. Kenapa? Apa batnya? Cowok ini mau gak sama cewek seperti lu? Oh. Yang udah pacaran kemana-mana. Gue tulis lagi di buku gue juga itu. Kita boleh punya standar setinggi mana gitu ya. Right. Tapi kalau lo gak, gue mau cowok yang nilai 100. Ada yang 90 gue tolak, ada yang 80 gue tolak, ada yang 70 gue tolak, 95 gue tolak. Gue maunya 100. It's good. It's good to have a standard. It's good to know what you want. Tapi kita juga perlu ngaca. Orang yang nilai 100 itu dia juga tahu dia bakal bisa dapetin orang yang nilai 100. Are you? Kita masuk ke radar dia, jangan-jangan kita gak kelihatan di mata dia. Yang mana ya? Siapa itu? So good. Ya, jadi kita sendiri juga harus menjadi si cewek 100 tersebut gitu, atau cowok 100 tersebut. Kalau lo maunya orangnya 100, ya lo 100 gak? That's good. Kenapa dia harus pilih lo? Ya, that's so good Maya. Dan apa yang sudah kita lakukan supaya kita bisa ada di si 100 tersebut gitu kan? Ya, dan ya pasti ada kurangnya sih. Gak ada sih orang yang nilai 100. Yeah, but what do you think though? Gimana caranya supaya kita bisa berada di nilai 100 itu? Walaupun udah pasti 95 gitu kan? Menurut gue kita harus pantasin diri ya. Lo maunya orang yang kayak apa? Pikir deh, kira-kira orang yang kayak gitu maunya pasangan yang kayak gimana ya? Gitu. Semua orang berlomba-lomba cari cowok kaya, cari konglomerat. Tapi lo tau gak sih konglomerat itu cari apa gitu dari pasangan? Ya beda-beda juga sih sikap dan sifatnya ya. Yeah. Tapi ya kita harus pikirin gitu. Jangan cuma kayak tadi gue bilang, ekspektasinya itu gak realistis. Maunya ini, tapi kan itu ada kurang-kurangnya lagi yang lain juga. Semua kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Semua gak ada kesempurnaan karena kitanya juga gak sempurna. Ada hal-hal yang pasangan kita pasti harus ngertiin dari kita. Ada yang harus mungkin dia juga gak suka sifat kita yang ini, tapi dia mau gak mau masih telan juga gitu. Yeah. Jadi jangan sombong. Jangan gila ya gue udah ngertiin dia gini gitu. Lo kira lo segitu bagus? Lo juga banyak hal-hal yang dia tuh mesti ngertiin dari lo gitu. Absolutely. Okay, just to wrap up the podcast, gue pengen nanya deh Maya, apa tips dari seorang Maya Septa supaya kita bisa langgeng dalam pernikahan dan tidak cerai? Kalau buat gue pribadi, karena gue taruh Tuhan di tengah-tengah pernikahan gue. Dia jadi center. Jadi di tengah gitu. Jadi waktu gue ngerasa apapun yang gak sesuai, gue akan tanya, Tuhan suruhnya apa ya? Gue maunya gini, Tuhan maunya apa ya? Gue enaknya begini nih, tapi yang bener apa ya? Kalau kita sama-sama taruh Tuhan di tengah, ya selalu ada jalannya lah gitu. Yang bikin orang cerai itu kan karena I give up. Gue gak mau usaha lagi di pernikahan ini. Gue nyerah sama lu. Gue gak mau put efforts lagi here. I think that's when ya udah, egonya menang, pernikahannya kalah. Wow. Pernikahannya mati. Jadi cuma bisa selamat kalau kita sama-sama mau gak jadiin Tuhan di tengah. Yang jadi pusat dari pernikahan kita ikutin apa yang dia bilang. Karena kalau ikutin apa yang gue bilang atau lu bilang, ini bisa beda-beda nih. Apa yang dunia bilang juga bisa beda-beda. Yep. Apa yang lu mau sama gue mau juga enaknya buat lo apa, enaknya buat gue apa gitu. Tapi kalau kita, ya udah deh yang Tuhan bilang apa ya, itu lagi.
ya udah kalau itu nggak sesuai sama apa yang enak buat gue, nggak apa-apa, gue kerjain. Gue kerjain yang itu berdarah deh, kebakar deh, gue gosong. Tapi tanpa gue dulu ngerjain itu semua, tanpa gue pegangan, ya gue pasti udah nyerah di tengah jalan, atau dari awal mungkin udah bubar karena ego gue segini, ekspektasinya segini, sisanya apa? Sisanya kecewa dan dan kepahitan. Tapi karena gue pikir ya udah gue pegang aja. Yang lu bilang apa gue iya, lu bilang apa gue iya. I'll endure it gitu. Hari ini jadi ada di sini. Kalau dulu semau gue, mana mungkin ada di sini dan pernikahannya senyaman dan sesehat ini gitu. Itu kadang-kadang perasaan gondoknya itu udah sampai sini gitu ya. Udah kayak you know, ya Tuhan. Udah gue kalau ini pagi berdoa aja. Tuhan aku kesel, ini itu. Gue ngadunya ke Tuhan. Mau apa lo? Gue angkat tangan, Tuhan turun tangannya. Ya itu si Viola sering banget tuh ngomong kayak ketika suami gue udah nggak bisa, gue udah gregetan banget sama suami gue angkat tangan, Tuhan turun tangan, berubah suami gue. Ya atau setidaknya berubah hati gue. Anyway, Maya, ini apa tuh? Souvenir kita ini basically ini handmade ya, this pottery clay handmade rumah-rumahan ini yang memang selalu kita kasih kepada semua bintang tamu kita di sini. I feel they're curated lah. Yang udah dulu di sini kan very curated. Jadi gue hanya memberikan ini kepada tetangga-tetangga yang sudah kita panggil di sini. Bahkan kita nggak jual. Dan rumah-rumahan ini gue filosofinya adalah di situ ada lilin di dalamnya. Nanti lilinnya ketika lu nyalakan itu akan menerangi rumah lu dan mudah-mudahan terangnya sendiri bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar lu. Amin. Jadi Maya tetangga kamu gitu kan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Betul banget. Thank you banget Maya. So I'll see you guys again next week. Dan gue mudah-mudahan kalian bisa enjoy dengan obrolan kita hari ini yang benar-benar gue ngerasa topik atau isu ini sesuatu yang sangat penting banget untuk kita bicarakan gitu. Jujur di saat-saat seperti ini malahan in a time as such as this gitu. So thank you Maya. I think again gue yakin banget Tuhan memang mengorkestrasikan gue ketemu lu di tahun 2025 dan bukan 2020 karena kita butuh ngomong ke tetangga-tetangga kita yang lagi nonton di sini sekarang dan mereka akan terberkati banget dari obrolan dan cerita hidup lu dan buku lu juga. Sehingga kalau kalian pengen ngedapetin buku ini langsung aja bisa di toko online, yes. Bisa, iya. So dari toko online Secangkir Teh Maya tentang marriage atau tentang self love dan relationship. So bisa ke Instagram atau TikTok. Betul. Maya Sapta 7 ada link profilnya di situ. Hari gini udah ada di mana-mana guys. Gak susah gitu. Lu beli apa sih jepitan rambut gitu dari toko online, kenapa nggak beli buku yang bisa menyelamatkan pernikahan lu di toko online gitu. Right. So anyway, thank you guys. Kita ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang tidak kalah spesial. I'll see you guys again. Bye bye. Thank you.